Setelah tahu mengenai data pengadaan barang dan jasa di Papua, kita akan mengetahui lebih dalam nih perihal cara atau proses dari PBJ di Papua. Cara pengadaan barang atau jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Swakelola dilakukan dengan cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pemilihan penyedia dilakukan dengan cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, KLPD memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Proses pengadaan melalui beberapa proses. Yang pertama, persiapan pemilihan penyedia. Yang kedua, perencanaan pemilihan penyedia. Yang ketiga, melakukan pemilihan penyedia. Yang keempat, pelaksanaan kontrak pengadaan. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian pengadaan. Yang keenam, penyerahan hasil pengadaan. Secara fakta di lapangan dan mayoritas praktik, cara yang sering digunakan dalam proses pengadaan barang dan atau jasa pemerintah dilakukan dengan cara pemilihan penyedia. Dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut, pasti beberapa di antaranya memiliki titik-titik yang dapat menjadi sebab terjadinya fraud. Titik lemah di tiap prosesnya yaitu: yang pertama, titik lemah perencanaan. Ada identifikasi keinginan, bukan kebutuhan. PA atau KPA merangkap sebagai PPK, bukan bertindak sebagai. Kemudian ada PPK tidak bersertifikat, dan lain sebagainya. Yang kedua itu titik lemah persiapan. Yang pertama, tidak dilakukan pengujian ulang RUP. Yang kedua, penyusunan spesifikasi teknis hanya sekedar copy paste brosur. Yang ketiga, yaitu penyusunan HPS dengan indikasi markup dan lain-lain. Yang ketiga, titik lemah pemilihan penyedia. Dari tidak dilaksanakan melalui IPROK, evaluasi penawaran dan kualifikasi yang mengada-ngada, sampai dengan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan. Yang keempat, titik lemah pelaksana pekerjaan. Dari tidak melaksanakan rapat persiapan, pelaksana kontrak, sampai dengan berita acara pemeriksaan dan serah terima tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan. Titik lemah yang terakhir yaitu titik lemah pada penyedia barang atau jasa. Yang pertama itu ada izin usaha palu gada atau apalu mawugada, alamat palsu, pinjam bendera, tidak bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain. Atas titik-titik lemah tersebut sangat berpotensi atau sangat berisiko terjadinya fraud. Namun, apa itu risiko fraud? Sebelum itu, kita perlu mengetahui arti dari risiko. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Nah, risiko fraud adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi. Untuk memanajemen risiko fraud, COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission telah membuat pedoman yang merupakan 5 prinsip pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring aktivitas, yang juga dipakai sebagai dasar pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP di pemerintahan Indonesia. Pedoman yang pertama yaitu menetapkan kebijakan manajemen risiko kecurangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi. Yang kedua, melaksanakan penilaian risiko kecurangan secara komprehensif. Yang ketiga, merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan pencegahan dan pendeteksian aktivitas pengendalian. Yang keempat, menyusun laporan kecurangan berdasarkan hasil investigasi. Yang kelima dan terakhir, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kecurangan. Selain menggunakan pedoman dari COSO, kita juga dapat menetapkan area peningkatan pengendalian kecurangan sebagai bentuk manajemen risiko fraud. Area peningkatan pengendalian kecurangan atau APPK yang dapat dilakukan di pemerintah daerah Provinsi Papua yaitu: pertama, kebijakan kecurangan dan struktur anti kecurangan dengan rencana berupa menetapkan kebijakan mengenai strategi pengendalian kecurangan yang telah mengakomodir pencegahan, deteksi, dan respon serta membentuk satgas pengendali kecurangan yang terintegrasi mulai dari proses perencanaan, desain, koordinasi, pengembangan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana hasil asistensi. Yang kedua, standar perilaku dan disiplin dengan rencana penindakan berupa menyusun program kegiatan mengenai pemahaman nilai-nilai kode etik ASN dan mensosialisasikannya secara berkelanjutan.
Yang ketiga, penilaian risiko kecurangan atau fraud risk assessment dengan cara menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman mengenai pengendalian risiko dan melakukan identifikasi dan penilaian risiko ke semua OPD. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia dengan cara menyusun program kegiatan mengenai kepedulian ASN terhadap fraud. Yang kelima, itu manajemen pihak ketiga dengan rencana berupa menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman mengenai due diligence yang mengatur sistem, prosedur, dan metode penilaian risiko kecurangan dari pihak ketiga, serta mempublikasi komitmen anti kecurangan sebagai bentuk edukasi kepada stakeholder dan masyarakat. Yang keenam, yaitu sistem whistleblowing, yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu atau beberapa orang pegawai yang melaporkan kemungkinan kecurangan atau aktivitas kecurangan yang terjadi. Yang ketujuh, deteksi proaktif adalah menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman mengenai pemantauan indikasi kecurangan atau red flags sedini mungkin. Yang kedelapan, investigasi dengan cara membentuk dan menetapkan bagian khusus pada inspektorat untuk melakukan audit yang bersifat investigasi dan meningkatkan kompetensi auditor internal dengan memberikan pelatihan audit investigasi, probability audit, audit reguler, surprise audit, dan audit berbasis risiko, serta menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman audit investigasi. Dan yang terakhir yaitu tindakan korektif dengan cara menyusun dan menetapkan kebijakan atau pedoman mengenai mekanisme pelaporan kepada instansi berwenang terhadap kasus kecurangan yang mengarah pada tindak pidana. Nah, bagaimana? Mudah bukan memahami fraud dan seluk-beluknya? Apalagi juga terdapat contoh nyata kasus yang terjadi beserta cara memitigasinya. Diharapkan setelah ini kita semua dapat memahami fraud, risiko fraud, modus-modusnya hingga cara memitigasinya dan manajemen fraud tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Fill me out with your smile.